Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral akan merombak kebijakan aturan distribusi LPG 3 kg, yaitu dengan menerapkan skema satu harga dan mewajibkan pembeli menunjukkan kartu tanda penduduk saat transaksi. Akankah kebijakan ini tepat sasaran? Sudah bersama kami Sekretaris Eksekutif Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI, Rio Priambodo. Terima kasih Mas Rio telah bergabung bersama kami di Jawa Post TV. Ya, terima kasih juga Mbak. Langsung saja, bagaimana pandangan YLKI terhadap kebijakan terbaru penerapan skema satu harga LPG 3 kg dengan menunjukkan KTP saat pembelian dan sudah mulai ada rencana uji coba? Silakan. Ya, kalau kita melihat bahwa sebenarnya kalau subsidi ini adalah simbol tanggung jawab negara ya, bahwa negara ini hadir terhadap masyarakat miskin, dia memberikan subsidi, itu adalah bentuk kehadiran negara. Oleh sebab itu sebenarnya ketika ada subsidi itu ada suatu hal yang perlu ada perubahan dan ada suatu mekanisme yang baru, maka sebenarnya juga negara juga harus berhati-hati karena apa? Ini adalah menyangkut orang miskin. Oleh sebab itu negara harus punya empati. Dan ini yang terjadi kemarin adalah penonaktifan PBI BPJS. Ini menjadi pelajaran yang berharga yang harus bagaimana juga pemerintah harus hati-hati dalam bersikap, bagaimana mengambil kebijakan yang itu juga dampaknya terhadap orang miskin. Dan itu kita melihat bahwa YLKI melihat kebijakan ini perlu ada suatu transisi. Bagaimanapun ini adalah bukan hanya mengubah subsidi, tapi ini adalah pelan-pelan mengubah budaya masyarakat. Oleh sebab itu, kita sepakat bahwa subsidi itu harus tepat sasaran, ya pasti semua sepakat. Tapi jangan sampai nanti dalam hal pengubahan itu ada hak-hak sosial yang harus konsumen dapatkan nantinya, tapi nggak dapat karena akses yang kesusahan, terus juga ada suatu permasalahan administrasi di sana. Dan ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Jadi oleh sebab itu, YLKI melihat berkaca dari kasus PBI BPJS yang kemarin terjadi dan juga ada beberapa persoalan, maka YLKI menilai pemerintah harus berhati-hati soal ini dan juga perlu ada suatu masa transisi. Saat ini pemerintah melakukan piloting, uji coba begitu ya, dengan menggunakan data desil BPS. Apakah ini sudah langkah tepat dalam rangka transisi? Iya, kalau kita melihat bahwa simulasi itu masih penting ya, dan simulasi itu juga harus dievaluasi, simulasinya di mana, terus juga hasil simulasi itu seperti apa, karena ini adalah menyangkut infrastruktur di paling bawah, gitu, agen-agen, terus juga pihak pengecer, gitu, dan tentu pasti ini yang kejadian di awal tahun 2025, jadi ada suatu perubahan kebijakan yang akhirnya apa, dampaknya ini akan langka dan juga harga naik, gitu. Ini yang perlu bagaimana ini perlu berhati-hati dan ini simulasi ini harus dievaluasi bersama. Apakah nanti kalau diterapkan ini kejadian yang di tahun 2025 ini akan terjadi lagi. Yang kedua soal desil itu sendiri. Nah soal desil itu sendiri memang harus dievaluasi bersama. Desil itu ada perubahan atau tidak dan ini yang harus di cross check ke lapangan. Desil itu memang ada suatu desil mereka masuk desil 4 atau desil 7 juga harus di cross check lagi ke lapangan dan YLKI beberapa kali mendapatkan suatu pengaduan soal bagaimana perubahan suatu desil. Saya ambil contoh beberapa waktu yang lalu di PBI mereka masuk desil di atas desil 6 atau 7 gitu. Dan itu di bawah, padahal harusnya aslinya dia adalah desil di bawah 4 gitu. Dan memang mendapatkan subsidi, tapi karena salah pendataan dan mereka dianggap bahwa ini jadi orang mampu karena punya 2 rumah, padahal ternyata tidak punya rumah gitu. Nah itu menjadi perhatian, desil itu penetapan desil itu harus transparan dan harus di cross check kembali sampai penerima itu benar-benar apakah iya ini data Anda gitu. Dan ini harus di cross check dan perlu ada suatu perangkat yang paling bawah dari tingkat RT atau desa untuk memastikan bahwa masyarakat itu betul-betul desil itu sudah sesuai. Jangan sampai nantinya pas saat ini kebijakan ini dilaksanakan bahwa kita masih berkutat pada keadilan suatu administratif, yaitu soal desil saja gitu. Kita belum melangkah keadilan soal keadilan substantif maupun juga keadilan secara distributif dan pemerataan, dan itu harus dilakukan pemerintah. Pemerintah harus dari langkah awal untuk menertibkan keadilan suatu administratif sebelum kita lebih jauh substantif maupun juga distributif. Kami ingin mempelajari juga apa yang telah ditangkap oleh YLKI, utamanya di lapangan, karena penggunaan KTP sebenarnya kan ingin mengetahui apakah yang menerima ini tepat sasaran. Tetapi masyarakat kecil, pedagang mikro,
bisa jadi ada saja yang belum memiliki KTP. Apakah ini hal-hal yang umum terjadi di pelosok? Ya itu hal-hal itu pasti banyak ya. KTP itu jadi suatu hal yang memang administratif dan juga masih banyak juga mungkin secara kepatuhan administratif juga teman-teman di daerah atau masyarakat yang di pelosok itu masih terkendala soal perubahan soal administratif. Ya. Oleh sebab itu sebenarnya kita melihat bahwa KTP ini kalau bisa ini jangan satu-satunya untuk bisa mengidentifikasi apakah konsumen tersebut layak mendapatkan suatu hak sosial atau enggak. Itu kan nanti kan pemerintah menetapkan, nanti di lapangan yang memverifikasi adalah agen gitu. Dan agen itu ya paling ya nggak mungkin kan kalau orang datang jauh-jauh nggak mungkin dibeli dan tolak. Itu kan jangan sampai nanti agen juga berpikir untuk meraih keuntungan dan dijual kepada yang aku saja gitu. Dan menurut kami itu melihat bahwa ke depan jangan sampai pembatasan ini juga akan menyulitkan dari sisi konsumen. Gitu. Dari sisi konsumen nanti ketika menunjukkan KTP yang bermasalah, dia nggak bisa membeli. Padahal harusnya hak sosial mereka secara garis besar atau secara latar belakang mereka harus mendapatkan. Oleh sebab itu memang harusnya ya ke depan yang kita lihat ke depan bahwa pemerintah jangan melihat bahwa KTP itu menjadi salah satu-satunya saja syarat administratif untuk dapat membeli suatu LPG 3 kg. Baik, ini utamanya untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar begitu ya. Tidak melulu penggunaan KTP diterapkan terlalu ketat, betul? Betul. Ya, catatan Ya kan redaksi. sebenarnya pemerintah juga bisa melihat ya daerah-daerahnya dan dilihat dari wilayahnya juga bisa melihat ya mana sih daerah-daerah yang memang banyak masyarakat yang menerima bantuan sosial atau hal sosial kan nggak mungkin di daerah-daerah Jakarta mungkin daerah pertengahan yang memang itu banyak rumah elit kalau dijual di sana pasti ya salah yang mendistribusikan gitu yang jangan ini yang harus dilihat ya beban salah sasaran itu memang saat ini hanya bertumpu pada sisi konsumen saja. Tapi masalah tepat sasaran atau tidak harus ditarik dari sisi hulu gitu. Apakah dari proses distribusi dari hulunya itu juga tidak tepat sasaran? Jangan hanya melihat dari agen kepada konsumen juga, tapi harus lihat dari negara mendistribusikan kepada agen-agen, kepada distributor apakah itu sudah tepat sasaran juga atau belum. Itu. Ya, terima kasih sudah menyoroti tidak hanya dari agen atau pengecer begitu ya kepada warga, tapi juga dari distributor. Saya punya catatan redaksi ini, Mas, dari Ketua YLKI itu sendiri, yang memang mendukung prinsip subsidi tepat sasaran, tetapi juga ada concern tentang kebocoran data pribadi, utamanya jika menggunakan KTP. Bisa dijabarkan lebih lanjut apa concern-nya? Ya, memang kalau kita melihat bahwa kalau semua orang sepakat pasti subsidi itu harus tepat sasaran gitu. Dan kita juga sepakat bahwa kalau subsidi itu harus tepat sasaran. Dan yang kedua soal identitas KTP itu sendiri, kita sudah punya undang-undang perlindungan data pribadi dan jangan sampai nanti ada kebocoran data ini nanti data ini juga disalahgunakan. Misalkan ada KTP dipinjam, misalkan ada orang ya kayak misalkan ada orang yang kaya terus mereka punya suatu pembantu, nah pembantunya itu tepat sasaran dan orang kaya itu butuh gas dan yang disuruh pembantunya itu juga kita mendengar juga seperti itu dan itu juga kedua jangan sampai data-data itu nanti diperjualbelikan oleh sebab itu sebenarnya simulasi ini saya pikir bukan hanya soal transaksional saja tapi juga bagaimana pelindungan data konsumen juga bukan hanya hak konsumen secara sosial tapi secara hak keamanan konsumen maupun juga bagaimana nanti ke depan soal pelindungan konsumen datanya itu sendiri itu aman dijamin oleh konsumen dan tidak diperjualbelikan maupun juga itu menjadi alat transaksional bagi agen-agen nanti ataupun dari distributor itu sendiri. Ya, satu lagi adanya pembatasan jumlah tabung per keluarga. Ini juga akan diuji coba. Bagaimana pandangan YLKI tentang ini? Ya, pembatasan tabung per keluarga memang ya itu yang dihitung ya. Rumah berapa sih misalkan sebulan ya paling maksimal misalnya ya 4 atau 5 atau paling sebulan 15 dan itu juga kita diskusikan paling rumah tangga itu ya paling 15 kan. Kalau lebih dari itu mungkin bisa berdagang, berjualan. Nah, pembatasan tabung itu juga memang harus kita melihat juga ya. Ketika masalah soal subsidi ini sendiri dipersoalkan, maka kita melihat juga pemerintah harus menyediakan suatu barang substitusi. Kalau misalkan 3 kilo ini nanti dilarang, maka bukan hanya masyarakat miskin yang berjual,
tapi juga masyarakat menengah dan juga ke atas gitu. Mungkin orang-orang yang sudah terbiasa dengan 12 kilogram itu nggak terlalu terdampak dan mereka punya langganan. Tapi kalau masyarakat menengah ini itu juga terdampak. Artinya apa? Nanti barang itu akan menjadi langka, dan langka itu ketika 3 kilogram hanya untuk masyarakat miskin, menengah itu mungkin mereka harus mengeluarkan kos yang lebih untuk mendapatkan yang 12 kilo, karena apa? Mereka belum punya tabung, mungkin mereka harus investasi beli tabung, dan mereka dalam hal ini savingnya juga harus di awal harus lebih mahal. Oleh sebab itu memang harus ada transisi yang memang juga biar keadilan juga bagi konsumen, sehingga konsumen juga dalam transisi ini benar-benar tepat sasaran dan smooth gitu jalannya di masyarakat sendiri. Dan ini yang harus dipikirkan, barang substitusi itu apakah hanya 12 kilo dan mereka harus mengeluarkan dari awal itu sendiri, atau memang ada suatu tabung yang di atas misalnya 5 kilo gitu, sehingga masyarakat menengah ini nggak terlalu berat gitu. Dan jangan sampai gara-gara LPG ini mereka menengah ke bawah yang memang rentan, mereka akan jatuh lagi ke kalangan ke bawah lagi, dan harusnya mereka sustain untuk menengah ke atas, jadi mereka gara-gara dicabut subsidinya atau nggak bisa, mereka juga akhirnya turun. Yang kedua sebenarnya dari UMKM juga yang harus disoroti. Data kita mungkin banyak UMKM dan sebagainya, jangan sampai permasalahan itu dianggap negara nggak hadir kepada UMKM, dan itu harus diperhatikan. Dan juga yang kedua adalah dampak ekonominya gitu. Jangan sampai nanti UMKM kesulitan mencari barang itu langka, akhirnya barang itu mereka dapatkan naik, dan itu efek dominonya adalah harga barang juga akan naik. Itu yang harus dipikirkan pemerintah, dan simulasi itu monggo silahkan dibuka aja, tapi bagaimana kami melihat itu perlu dievaluasi lagi, dan juga perlu ada masa transisi sehingga tidak bergejolak di masyarakat, dan masyarakat juga tetap bisa melakukan pembelian dengan aksesibel, dan juga yang kita tidak inginkan barang itu menjadi langka, dan akhirnya barang itu ketika langka harganya akan naik. Baik, terima kasih perspektifnya Mas Rio Priambodo selaku Sekretaris Eksekutif Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Sampai jumpa.